Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dulur aing. Alhamdulillah pagi ini kita tetap belajar konten. Ini terkait dengan sikap Jokowi lebih memilih PSI dibandingkan P3. Tentu saja sikap ini bagi sebagian orang itu menjadi tanda tanya, tapi bagi sebagian orang lagi itu memandangnya hal lumrah dan biasa gitu ya. Nah, bagi yang biasa ya tentu saja karena memang latar belakang Jokowi yang lebih memilih jalan tengah dalam politik ya. Dia tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan, tapi lebih kepada jalan tengah yang bisa diterima oleh semua kalangan. Dan Jokowi ketika masih menjabat sebagai presiden yang ketujuh, beliau begitu sangat perhatian kepada PSI dan ini terbukti PSI memberikan dukungan penuh juga kepada beliau. Bahkan kader PSI di era Jokowi mendapatkan porsi yang bagus ya di kekuasaan ya. Itu ada Raja Antoni gitu kan yang saat ini juga menjadi menteri di era Pak Prabowo. Dulur aing, tentu saja pilihan Jokowi lebih kepada PSI ini itu menjadi cerminan kuat bahwa memang pandangan politik Jokowi itu lebih kepada spirit nasionalisme ya, gitu, spirit yang ingin menjaga negara dalam bingkai nasionalisme gitu ya. Dan kita juga tahu PSI merupakan partai anak muda yang memang mempunyai visi ke depan yang sangat bagus dan ini terbukti dari meratanya PSI mendapat kursi di kabupaten kota ya dan provinsi, walaupun di tingkat nasional PSI gagal mendapatkan threshold parlemen, tapi bukan berarti bahwa peluang kedepannya itu menjadi tertutup ya, karena memang PSI juga dihuni oleh aktivis-aktivis yang cukup berpengalaman ya di dunia pergerakan gitu ya. Dan saya kira wajar saja kalau Jokowi memilih PSI dan menjadi bagian dari PSI ya. Di samping karena memang sejak awal juga Jokowi sangat respect, kemudian memberi perhatian, memberikan porsi kepada kader-kader PSI untuk menduduki posisi-posisi strategis baik sebagai komisaris di BUMN, sebagai staf di Istana Kepresidenan maupun sebagai wakil menteri ya saat itu. Dan sekarang kader-kader PSI sudah mulai menduduki posisi-posisi strategis juga ya, cepat atau lebih cepat lagi mungkin ke depannya PSI akan menjadi partai yang bisa mengimbangi kekuatan-kekuatan politik dari partai-partai yang sudah lama ya, yang sudah besar seperti PDIP, Golkar, kemudian Demokrat, kemudian PAN dan lain sebagainya. Nah, pilihan Jokowi ke PSI ini tentu saja menurut saya ini adalah pilihan gambling ya. Apakah nanti PSI akan diterima oleh masyarakat? Apakah Jokowi masih punya magnet politik yang sangat kuat, atau justru ini menjadi bumerang bagi Jokowi dan keluarganya dalam dinamika politik nasional. Terlepas dari itu semua, kita tentu saja akan menghormati pilihan politik Pak Jokowi ya, dan ini tentu saja akan menambah dinamika tersendiri di dunia politik kita, di jagat politik kita ya. Terlebih Jokowi sudah terlepas dari PDIP, tapi lagi-lagi dunia politik kita ini itu jangan dipandang atau jangan dipahami dunia politik yang hitam putih ya. Di politik kita, di dunia politik kita itu hanya satu prinsip yang dipegang semua dari para politisi. Kepentingan yang sama maka bisa bersama, kepentingan berbeda maka bisa berbeda juga gitu ya. Tapi walaupun berbeda, mereka tetap saja bisa ngopi bareng bersama di kedai-kedai kopi. Ini keunikan dari politisi kita di negeri kita ini, sehingga sangat sulit ya untuk membaca ya arah dari setiap kepentingan politik dari partai politik itu sendiri. Ya hari ini mereka bercuap-cuap,
saling mendukung, tapi besoknya mereka bisa saling menghujat, menghina, bahkan menghujam. Nah, hal-hal seperti ini jangan kagetan gitu kan. Kalau bahasa orang Jawa itu ojo kagetan. Ya kita biasa mensikapinya gitu kan. Dan tidak perlu juga sikap Jokowi ini menjadi sesuatu yang wah gitu ya. Ya ketika Jokowi pilih PSI ya itu udah kewenangan beliau ya gabung di PSI. Dan ketika beliau menolak menjadi ketua umum P3 itu juga hak prerogatif beliau menolak P3 ya. Tapi itu bukan berarti bahwa beliau menolak P3 sebagai warisan dari ulama ya tentang partai politik gitu ya. Kita tahu bahwa P3 ini itu punya dogma partai warisan ulama gitu ya. Sehingga kental dengan nuansa-nuansa keislamannya. Dengan menolak ke Jokowi sebagai ketua umum P3 bukan berarti Jokowi menolak politik Islam. Tidak ya. Kita jangan pandang ke situ ya. Tapi setidaknya ini bisa menjadi pandangan kita ya bahwa Jokowi lebih memilih jalan tengah ya agar semuanya bisa masuk, agar semuanya bisa bersama, agar semuanya bisa menerima pilihan-pilihan dari Pak Jokowi itu sendiri. Nah, di luar aing beda misalkan kalau kita melihat sosok-sosok lain ya yang punya magnet pembelah ya seperti Anies Baswedan ya, itu bukan berbeda sekali ya. Ketika beliau nolak P3 misalkan dengan asumsi-asumsi yang lain itu bisa jadi asumsinya berbeda sekali ya. Tapi kalau Jokowi sih saya pandang ya hal yang lumrah dan wajar karena memang sikap politik Jokowi yang tidak begitu menggebu-gebu ya terbaca bahkan terlihat ya kan. Kalau kita tidak jernih dan tidak apik ya membacanya bisa jadi kita ketipu dengan langkah-langkah politik Jokowi gitu ya. Banyaklah referensi-referensi yang membuat orang kecelek gitu kan. Banyak fakta politik yang membuat orang juga kecewa gitu. Tapi ya yang politik seperti itu gitu ya. Gitu loh. Walaupun sekarang kita mendengar isu yang sangat panas ya tentang pemakjulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden oleh sebagian orang gitu kan. Tapi ini juga menjadi sinyal ya buat kita ya kan tentang persahabatan Jokowi dan Pak Prabowo gitu ya. Ya, kenapa saya sampaikan ini karena memang ya peran Pak Jokowi, peran Pak Prabowo dalam membawa bangsa ini ke depan sangat menentukan gitu loh. Jadi kalau ini terganggu, saya kira akan beda dinamika ke depannya ya, gitu ya. Gitu. Walaupun kita mungkin secara pribadi ya ada yang suka, ada yang tidak, kan ada yang kecewa, ada yang enggak. Tapi menurut saya lebih kepada melihat ke depannya gitu ya. Ya minimal kita bersabarlah 5 tahun akan datang baru apakah kita setuju bagi atau tidak ya tinggal kita pilih atau tidak kan begitu. Jadi jangan di tengah jalan itu. Ini di tengah jalan itu presiden buruknya buat politik kita itu sangat kerasa banget ya. Ya gitu ya. Lukanya sangat dalam lah. Gitu ya. Kita ingat Gus Dur di tengah jalan, kemudian sampai hari ini kan luka-luka itu selalu ada ya, selalu muncul gitu loh. Jangan sampai kejadian masa lalu itu terulang kembali di masa sekarang. Kita inginlah proses politiknya smart gitu kan, kemudian normal, kemudian juga ya udah secara konstitusional saja gitu kan, jangan main turunkan di tengah jalan. Nah saya kira hal-hal kayak gini nih perlu kita cermati juga ya agar kita tidak jadi korban dari ambisi sebagian kecil dari politisi-politisi yang memang menginginkan kisruh politik yang lebih dalam, lebih luas, kemudian lebih tajam gitu ya. Saya berharap elit-elit politik yang sekarang ini sedang menduduki posisi-posisi strategis di lembaga publik itu bisa menganalisa ini lebih dalam lagi ya kan. Semoga saja pilihan-pilihan politik masing-masing itu bisa bertemu di satu titik kepentingan rakyat gitu ya. Ya termasuk Pak Jokowi juga gitu. Pak Jokowi milih PSI saya kira dengan perhitungan yang matang, dengan perhitungan yang sangat tajam, kemudian sangat jauh ya ke depannya seperti apa. Kita berharap pilihan ini kita hormati dan kita akan lihat
apakah Jokowi masih punya magnet atau tidak gitu kan, apakah Jokowi masih punya daya tarik atau tidak. Nanti dibuktikannya di pemilu 2029. Seandainya betul nanti Pak Jokowi memilih PSI, apakah sebagai ketua umum atau dewan pembina, kita nggak tahu ya gitu. Tapi saya kira kader-kader PSI akan lebih matang lagi lah dengan hadirnya Pak Jokowi, kemudian juga networknya akan lebih solid lagi, dan yang pasti vitalitas Pak Jokowi itu akan menjadi inspirasi bagi kader-kader PSI untuk terus berjuang untuk mencapai impian partai politiknya gitu kan. Dan ini menurut saya sesuatu yang bisa jadi ya akan kita lihat pasca Pak Jokowi milih PSI ini. Dan bagi yang lain-lain ya nggak usah iri, ya udah kita lihat saja gitu kan. Dan kita fokus kepada agenda politik 5 tahun pertama dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Apakah memang betul-betul bisa mewujudkan janji-janji politiknya atau sekedar ya omon-omon saja gitu ya. Dan ini akan kita lihat dan kita evaluasi di Pilpres tahun 2029. Saya kira langkah-langkah itu yang akan lebih aman ya dibandingkan gerakan pemajulan Gibran yang tidak ngepek ya secara politik juga gitu ya. Kecuali untuk elit-elit politik lah gitu ya. Mungkin itu saja belajar konten pagi ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan bagi dulur aing yang ingin subscribe, ditunggu, dan terima kasih kalau sudah subscribe ya, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kehilapan baik kata maupun suara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.